Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, Ibu Guru akan memberikan atau membagikan video simulasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, sebagai bentuk latihan bagi anak-anak kita atau peserta didik kita yang akan menghadapi ANBK atau AKM ini. Dengan melakukan praktek, maka siswa akan terbiasa tidak merasa asing lagi untuk melakukan AKM ini. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video tutorial ANBK atau AKM tingkat SD berikut. Pertama-tama kita harus terkoneksi dengan jaringan internet terlebih dahulu, kemudian klik Google Chrome atau browsernya. Setelah itu muncul halaman seperti ini, kemudian ketik Pushmanager. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kalian boleh langsung klik Ayo coba AKM, atau bisa juga klik yang paling atas Pusat Asesmen dan Pembelajaran, dan akan muncul halaman Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kemudian klik yang warna hijau, kalimatnya Ayo coba AKM. Kemudian akan muncul tampilan layar seperti ini. Ada literasi dan numerasi. Kemudian klik OK lanjutkan yang berwarna biru paling bawah, akan muncul selamat datang. Kemudian klik login. Di bagian ini muncul konfirmasi data peserta. Jika siswa tersebut adalah laki-laki, maka pilih yang laki-laki. Kemudian jika perempuan, pilih perempuan. Di bagian nama peserta silahkan ketik namanya, kemudian hari adalah tanggal lahirnya, kemudian pilih bulan lahirnya bulan berapa, kemudian klik tahun kelahiran peserta didik. Untuk token silahkan lihat bagian kiri sudut paling atas. Jika pada token tidak muncul huruf seperti ini, maka silahkan klik refresh untuk memunculkan tokennya. Sudah muncul huruf besar semua, jadi pada token ketikkan tokennya di sini. Karena huruf besar semua, jadi kita ketik huruf besar. Boleh juga langsung di copy paste. Kemudian klik submit. Setelah itu muncul konfirmasi tes. Nama tesnya adalah literasi. Kemudian status tes, ada waktu, tanggal, dan alokasi waktu, artinya soal dikerjakan selama 60 menit. Kemudian klik mulai. Nah, pada saat sudah klik mulai, artinya waktu pengerjaan soalnya sudah berjalan ya. Ini ada sisa waktu, jadi semakin berkurang waktunya. Jadi penting untuk diketahui oleh peserta didik yang mengikuti ANBK atau AKM ini, ada waktu yang membatasi untuk mengerjakan soal. Kemudian jika kita ingin melihat jumlah soal yang ada di ANBK ini, silahkan klik daftar soal tadi ya. Jadi ada 21 nomor daftar soal yang wajib diselesaikan dalam soal literasi ini. Untuk soal pertama, ada contoh soal seperti ini. Apa permintaan Siti dan Udin di dalam doanya?
Nah, soal pertama ini adalah bentuk soal pilihan ganda. Karena optionnya atau pilihannya berbentuk lingkaran seperti ini, artinya cuma ada satu jawaban yang boleh kita pilih, adalah jawaban yang paling benar. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Disediakan bacaan, peserta didik wajib membaca baik-baik terlebih dahulu bacaannya, memahami, kemudian menjawab soal dengan benar. Untuk contoh soal nomor 2 ini termasuk bentuk soal pilihan ganda kompleks. Artinya boleh memilih lebih dari satu jawaban karena optionnya berbentuk segi empat seperti ini atau pilihannya berbentuk kotak seperti ini, bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, disediakan bacaan, silahkan baca baik-baik dan pahami soalnya, kemudian jawab salah satu jawaban, yaitu pilih jawaban benar atau salah. Di sini terdapat pertanyaan, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Untuk pernyataan 1, Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Ya, benar. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Kita checklist jawaban salah. Kita menuju soal berikutnya. Soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, contoh bentuk soalnya adalah dia termasuk bentuk soal isian singkat. Jadi dijawab dengan isian singkat. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Kita jawab bernyanyi. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Bentuk contoh soal yang ada pada nomor 5 adalah bentuk soal menjodohkan. Jadi kalian dapat menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan jawaban pasangan dari pertanyaan. Di sini ada peristiwa suka memberi uang receh dengan seadanya. Kemudian suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Nah, jika seandainya salah memasangkan jawaban dan ingin mengganti jawaban dengan jawaban yang benar, maka silahkan klik ganti jawaban yang berwarna biru ini, kemudian pasangkan dengan jawaban yang benar. Tarik garis sesuai jawaban yang benar. Suka memberi uang receh dengan seadanya, kita tarik garis ke Om dan Tante. Suka bernyanyi dengan suara sesak dan napas yang serak, Siti dan Udin. Kita berlanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Di sini terdapat pertanyaan, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Untuk contoh soal nomor 6, bentuk soalnya itu adalah bentuk soal uraian. Jadi kalian mengisi atau menjawab pertanyaan dengan uraian atau kalimat yang panjangnya, beri penjelasan pada soal yang diberikan. Kemudian dalam menjawab soal, tetap perhatikan waktu yang berjalan ini ya, semakin berkurang. Dan tetap selesaikan soal dengan baik dan benar. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 7 ada pertanyaan, apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Ini adalah bentuk soal uraian. Jadi diberi penjelasan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, kalau misalnya belum bisa menjawab, klik ragu-ragu yang warna kuning ini ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika siswa belum merasa bisa menjawab soal, silahkan klik yang warna kuning tadi ya. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Di sini dicontoh soal nomor 8. Pilihannya atau optionnya berbentuk segi empat seperti ini, jadi dia termasuk pilihan ganda kompleks. Artinya
bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 9 disediakan bacaan lagi, baca baik-baik dan pahami, kemudian jawab pertanyaannya. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Ya, di sini kita lihat bentuk soalnya atau pilihan optionnya berbentuk lingkaran seperti ini. Artinya siswa hanya bisa memilih satu jawaban yang paling benar. Jadi kita pilih di sini jawaban yang paling benar adalah menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 10 ini disediakan bacaan lagi, baca baik-baik soalnya. Kemudian klik daftar soal untuk melihat berapa soal yang wajib diselesaikan. Terlihat ada warna kuning tadi jawaban ragu-ragu. Ini yang warna hitam kemudian terchecklist seperti ini, artinya jawabannya sudah dijawab ya. Kita kembali ke soalnya. Untuk soal nomor 10, di sini terdapat option atau pilihannya berbentuk segi 4 atau kotak seperti ini, artinya dia termasuk jawaban kompleks. Bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kita checklist optionnya, membantu kita untuk fokus dalam belajar, membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu, dan membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Klik soal berikutnya untuk lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini terdapat pertanyaan, pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan. Jadi contoh soal atau bentuk soalnya adalah soal menjodohkan. Jadi pasangkan pernyataan yang ada di sebelah kiri ini dengan pernyataan yang ada di sebelah kanan. Prasekolah usia 3-5 tahun misalnya kita pasangkan dengan lama tidur yang dibutuhkan 10-13 jam. Untuk usia sekolah 6-13 tahun kita pasangkan dengan lama tidur 9-11 jam. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Di soal nomor 12, di sini ada pertanyaan, tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut. Pilih jawaban benar atau salah. Misalnya kita pilih di sini benar, kemudian pernyataan selanjutnya kita pilih option benar. Kita lanjut ke soal berikutnya, klik soal berikutnya nomor 13. Di soal nomor 13 ada pertanyaan, Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Mengapa? Ini adalah bentuk soal uraian. Jadi pada jawabannya nanti murid memberikan penjelasan di jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Misalnya di sini diberikan jawaban, Andi perlu tidur selama 9-11 jam karena usia Andi adalah usia anak sekolah. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 14 disediakan bacaan juga. Silahkan baca dan pahami baik-baik bacaannya. Di sini diberikan contoh soal uraian singkat ya. Karena di sini ada kotak seperti ini kecil, artinya hanya membutuhkan jawaban singkat. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Kita ketik di Jalan Mustika sesuai dengan bacaan yang disiapkan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Di soal nomor 15 juga diberikan bacaan, baca baik-baik dan pahami. Untuk soal ini optionnya berbentuk kotak seperti ini, artinya dia termasuk bentuk soal jawaban pilihan ganda kompleks, artinya dapat memilih lebih dari satu jawaban. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya kita pilih rumah Nuha akan mendapat kartu kuning, Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit.
Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Di soal nomor 16 ini ada bentuk soal pilihan ganda karena optionnya atau pilihannya berbentuk lingkaran seperti ini. Jika seandainya murid belum tahu atau belum bisa menjawab soal tersebut, maka klik yang tengah paling bawah warna kuning, klik ragu-ragu, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 17, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Karena bentuk optionnya berbentuk lingkaran seperti ini, jadi kita memilih satu jawaban yang paling benar. Misalnya kita pilih option pertama, Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan. Kemudian klik soal berikutnya. Untuk soal nomor 18, bentuk soalnya adalah bentuk soal menjodohkan. Pasangkanlah nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokohnya yang ada di lajur kanan. Misalnya seperti ini, Nurul kita pasangkan dengan petugas kesehatan yang memeriksa rumah-rumah warga. Kemudian Nuha adalah anak yang rumahnya didatangi oleh petugas kesehatan. Klik soal berikutnya, soal nomor 19. Disediakan soal, manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat grebek jentik pada bacaan tersebut? Silahkan klik pilih jawaban benar atau salah. Menanam pohon serai, kita klik di option salah. Membersihkan selokan, kita klik benar. Membersihkan taman, checklist. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 20. Contoh bentuk soal di nomor 20 ini, perhatikan ada pilihan berbentuk kotak. Artinya bentuk soalnya adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks. Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di satu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu jawaban. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 21. Disediakan soal, menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Jelaskan alasannya. Untuk bentuk soal seperti ini adalah bentuk soal uraian. Artinya murid menjawab atau memberi alasan tentang pertanyaan yang disediakan. Misalnya jawabannya seperti ini ya. Diberikan alasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, klik soal berikutnya. Jika kita mengklik soal selanjutnya pada soal nomor terakhir, maka akan muncul seperti ini konfirmasi tes. Tapi karena kita belum menyelesaikan soal, masih ada kotak yang berwarna kuning seperti ini, kita klik tadi ragu-ragu ya. Jika nomor 1 warna biru seperti ini artinya nomor yang kita buka. Kita buka yang soal nomor ragu-ragu adalah soal nomor 7. Untuk menghilangkan warna kuning atau ragu-ragu, kita jawab dulu jawaban yang benar, kemudian hilangkan checklistnya pada kotak ragu-ragu. Nah, kalau sudah hilang seperti ini, kita lanjut soal berikutnya. Kemudian kita lihat ke daftar soal, masih ada yang berwarna kuning. Klik nomor soalnya, kemudian berikan jawaban yang benar. Checklist dulu yang warna kuning untuk menghilangkan warna kuningnya atau ragu-ragu. Pada soal ini adalah soal pilihan ganda, jadi kita memilih jawaban yang paling benar seperti ini. Kita klik soal berikutnya. Sekarang kita berada di nomor soal nomor 17. Untuk melihat atau mengakhiri soalnya, klik daftar soal, kemudian klik nomor 21, nomor yang paling terakhir, agar bisa menyelesaikan
tes yang dilaksanakan. Klik soal berikutnya, maka akan muncul konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri. Jika belum, maka bisa kembali. Ya, kita akhiri, maka akan muncul review hasil. Di sebelah kiri adalah jawaban yang telah kalian jawab, kemudian sebelah kanan adalah kunci jawaban atau pembahasan dari setiap soal. Bisa klik unduh hasil untuk dipelajari, kemudian log out, klik log out untuk mengakhiri soal tes literasi. Kita lanjut latihan soal tes numerasi. Klik yang berwarna merah numerasi, kemudian klik OK, lanjutkan. Akan muncul seperti ini, kemudian klik login, login, klik yang berwarna biru ini. Setelah itu akan muncul konfirmasi data peserta seperti di layar berikut. Konfirmasi data peserta, silahkan isi data siswa atau data diri. Di sini jenis kelamin, jika perempuan klik perempuan, jika laki-laki pilih laki-laki. Kemudian ketikkan nama peserta atau nama kalian, nama peserta didik. Hari adalah tanggal lahir, kemudian bulan adalah bulan lahir, dan tahun kelahiran adalah tahun kelahiran. Sama seperti tadi ya, pada saat kita mau melaksanakan tes literasi. Di sini ada token. Jika tidak muncul, maka klik refresh, tekan refresh. Kita kembali ke token, ketikkan token yang tampil di sebelah kiri sudut. Kemudian silahkan klik submit. Maka akan muncul konfirmasi tes. Ada nomor tes, kemudian alokasi waktu tes dikerjakan selama 60 menit. Kita klik mulai, maka akan muncul soal tes numerasi. Jika sudah klik mulai, artinya waktunya sudah berjalan ya. Untuk soal nomor 1, disediakan soal saat lift kosong berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk. Contoh soal nomor 1 adalah bentuk soal pilihan ganda. Artinya jawab jawaban yang paling benar. Kemudian kita klik soal berikutnya, soal nomor 2. Kita lihat atau klik daftar soal untuk melihat berapa soal yang wajib diselesaikan. Perhatikan kotak yang warna hitam ini ada checklist, berarti sudah dijawab. Yang kosong itu, kotak yang kosong berarti belum dijawab. Soal nomor 2 adalah contoh bentuk soal pilihan ganda kompleks. Artinya murid atau siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban yang ada. Karena optionnya atau pilihannya berbentuk kotak seperti ini, boleh memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya kalian belum dapat menjawab soal di nomor 2 ini, bisa klik ragu-ragu yang berwarna kuning. Ya, perhatikan waktu yang terus berjalan ya. Kemudian setelah itu klik soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Disediakan bacaan, pahami, kemudian jawab pertanyaan dengan benar. Di sini contoh soalnya adalah berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Misalnya pernyataan pertama kita checklist salah. Kemudian pernyataan yang kedua kita pilih benar. Setelah itu kita klik soal berikutnya, soal nomor 4. Soalnya
Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Untuk bentuk soal ini adalah bentuk soal isian singkat. Jadi kita isi jawaban yang singkat, 69 kg. Kemudian setelah itu kita klik soal berikutnya. Soal nomor 5. Disediakan soal, baca dan pahami baik-baik. Di sini tersedia soal, pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkanlah dengan mengklik bulatan di sebelah kiri dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Ini adalah contoh soal menjodohkan. Jadi misalnya kita klik ayah, ibu, dan Ferry, berat kardus 19 kg, ayah Ferry dan Dewi 29, ibu Dewi dan Ferry adalah 2 kg. Nah, seandainya murid ragu-ragu atau salah dalam memasangkan jawaban yang ada, maka bisa pilih ganti jawaban, klik, kemudian diubah jawaban ke jawaban yang benar. Jadi diperbaiki jawabannya, pasangkan dengan pasangan yang betul dan benar. Jadi boleh diperbaiki ya, atau boleh diganti jawabannya ketika salah menarik garis atau salah memberi pasangan. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Soalnya, jika Rosa dan Joni masuk bersamaan kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Jelaskan alasan matematismu. Jadi contoh atau bentuk soal seperti ini adalah bentuk soal uraian. Diberikan jawaban dan diberikan alasannya. Ya, bisa kita lihat contohnya. Kemudian setelah itu kita pilih soal berikutnya atau klik soal berikutnya di soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 adalah soal bentuk soalnya soal menjodohkan. Pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan. Jadi silahkan tarik garis, checklist, kemudian klik soal berikutnya untuk menuju ke soal selanjutnya. Soal nomor 8 adalah soal bentuk isian singkat. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Kita jawab dengan isian singkat 14 gelas. Kemudian klik soal berikutnya. Kita menuju ke soal nomor 9. Disediakan soal dalam bentuk bacaan, pahami baik-baik, kemudian jawab soal dengan jawaban yang benar. Bentuk soal seperti ini, perhatikan ada pilihan berbentuk lingkaran seperti ini, artinya siswa memilih hanya satu jawaban yang paling benar. Misalnya kita pilih jawaban 4.000. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Diberikan soal, pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Perhatikan ada pilihan kotak seperti ini, artinya dia berbentuk pilihan soal pilihan ganda kompleks. Boleh memilih lebih dari satu jawaban yang ada. Misalnya kita klik 2 jawaban yang benar, namun untuk pilihan ganda kompleks seperti ini boleh semua di checklist kotaknya ya, tergantung dari soalnya nanti. Kemudian kita klik soal berikutnya, soal nomor 11. Soalnya, Surti mempunyai uang senilai 20.000.
Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Bentuk soal seperti ini adalah bentuk soal uraian. Jadi diberikan penjelasan, diberikan alasan sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya klik soal berikutnya, soal nomor 12. Disediakan soal, setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabanmu. Jadi diberi penjelasan jawaban yang kita berikan. Misalnya di sini merah karena memiliki peluang yang lebih besar daripada warna lain. Kemudian klik soal berikutnya. Kita klik daftar soal. Oh iya, kita sudah berada di nomor soal terakhir, nomor 13. Disediakan soal, salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan diputar. Jadi, pilih warna yang benar jika arah papan diputar dari kanan atau dari kiri. Soal nomor 13 di soal tes numerasi ini adalah soal terakhir. Kita klik soal berikutnya, akan muncul konfirmasi tes seperti ini. Selesai tes jika selesai tes, kembali jika belum selesai. Karena tadi kita masih memiliki soal di daftar soal yang berwarna kuning, artinya tadi kita kerjakan ragu-ragu. Kita kembali ke soal nomor 2. Klik atau hilangkan checklist pada kotak warna kuning ragu-ragu. Kemudian kita pilih jawaban. Untuk option ini karena berbentuk kotak pilihannya, jadi kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya dijawab seperti ini. Kemudian kita klik soal berikutnya. Kita lihat daftar soal untuk menuju ke soal nomor terakhir, soal nomor 13. Klik nomor 13. Kita klik yang silang, kemudian klik soal berikutnya untuk mengakhiri tes. Jadi muncul konfirmasi tes, kita klik selesai tes karena telah diselesaikan secara keseluruhan soalnya. Akan muncul review hasil. Di sebelah kiri adalah jawaban kalian yang telah dijawab. Kemudian di sebelah kanan adalah kunci jawaban atau pembahasan soal yang telah dilakukan pada soal tes numerasi. Kemudian klik unduh hasil untuk dipelajari soal pembahasan atau kunci jawabannya. Setelah itu klik log out yang berwarna merah agar kembali ke menu atau halaman layar awal seperti ini. Artinya soal atau tes literasi dan numerasi telah diselesaikan dengan baik. Silahkan lakukan prakteknya berulang-ulang ya, agar terbiasa dan mudah pada saat tes. Terima kasih, semangat dan selamat praktek di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.